Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah dalam pelajaran akidah dari sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Kita masih lanjutkan dari pelajaran sebelumnya tentang kisah pembacaan surah An-Najm yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh kaum musyrikin. Ya, walaupun sudah kita terangkan ya, dalam kisah ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang melemahkan, ada juga yang menguatkan. Ya, dan di sini Syekh rahimahullah taala zahirnya beliau menguatkan dari kisah ini. Oleh karena itu beliau masukkan di dalam pelajaran akidah ini, menunjukkan pada kisah ini ada pelajaran yang sangat berharga seputar pembahasan akidah tauhid yang hendaknya diperhatikan. Tapi dari apa yang sudah kita bahas sudah disimpulkan beberapa pembahasan ya, yang sudah kita terangkan juga di diktatnya tentang kisah pembacaan surah An-Najm ini sudah kita terangkan. Dan yang kedua diterangkan hakikat permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Ya. Jadi hakikatnya kan sudah diterangkan di situ ya. Pada masalah menjadikan perantara antara hamba dengan Allah dalam ibadah, itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia minta syafaat misalnya kepada malaikat atau kepada para nabi, ya, sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia minta syafaatnya ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang datang ziarah ke Masjid Nabawi, ya, kemudian dia mohon mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat. Ini hukumnya apa ini? Dia minta syafaat sama Nabi. Hukumnya kesyirikan. Ya. Oleh karena itu hendaknya dia minta langsung kepada Allah agar Allah memberi syafaat kepada nabinya dan memberikan syafaat kepada hamba itu. Itu jalan yang benar. Jadi mintanya kepada Allah agar Nabi memberi syafaat kepada hamba tersebut. Jelas ya? Jadi letak kesyirikannya di situ. Ketika dia minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan orang musyrik mereka mintanya kepada ya al-gharanik, burung-burung putih itu, yaitu para malaikat. Nah, itu letak kesyirikan mereka. Karena syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya syafaat itu milik Allah seluruhnya. Jadi para malaikat asalnya mereka tidak bisa memberi syafaat. Nabi kita juga seperti itu. Nah, orang-orang saleh ya, nanti diberi izin oleh Allah dan mereka telah diridhoi, barulah mereka bisa memberi apa? Syafaat. Dibedakan ini ya pembahasannya. Ya. Oleh karena itu di situ diterangkan di poin yang ketiga tentang perbedaan antara agama
kaum muslimin dan agama kaum musyrikin. Ini dibedakan di sini ya. Kita bedakan. Kalau agama kaum musyrikin sudah diterangkan. Ya. Mereka mintanya kepada selain Allah, syafaat itu. Minta kedekatan. Ya. Agar selain Allah itu mendekatkan dia kepada Allah. Ini kan kesyirikan. Kalau agama kaum muslimin, agama Nabi SAW, mereka minta syafaat, minta kedekatan langsung kepada Allah. Ya, tidak perlu pakai perantara-perantara. Ya, yang pakai perantara-perantara seperti ini, itulah yang dikatakan kesyirikan. Itulah yang dikatakan kesyirikan. Karena orang yang diminta tadi itu, atau makhluk yang diminta, mereka tidak mampu. Dan itu sudah diakui oleh kaum musyrikin. Sudah kita baca kan dari perkataan mereka, dinukil oleh Syekh ya di sini. Mereka mengakui bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Itu sudah diakui oleh kaum musyrikin. Maka tidak boleh seorang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, karena yang diminta itu mereka tidak mampu. Ya, baik. Itu sisi ya. Dan dari sisi yang lain diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Allah Taala, ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, beliau kan mengutus para sahabat untuk menghancurkan 3 berhala itu kan, yang sudah diterangkan. Ada 3 berhala besar yang mereka miliki. Yang pertama apa? Ayo, siapa yang tahu? 3 berhala besar di tanah Arab. Sudah kita baca. Yang pertama apa? Lat, ya. Yang kedua Uzza. Yang ketiga Manah. Ya, ketika berhala-berhala ini dihancurkan, ya, tidak ada yang bisa menolak bahaya kan? Dia hanya batu. Uzza itu pohon. Berhala-berhala tersebut ya tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Nah, untuk kita kadang di masa kini ada jenis kesyirikan yang lain. Ini kadang tidak terasa ya, kadang ngakunya muslim, tapi kalau dia tidak lakukan perbuatan ini misalnya, takut misalnya ada bahaya. Ya, kalau bahasa lainnya kadang nanti kualat. Ya, ini kebiasaan sudah turun-temurun. Nanti kalau ditinggalkan bisa berbahaya. Ini dari bentuk-bentuk kesyirikan juga. Dari bentuk-bentuk kesyirikan. Karena dia sandarkan sebab yang bisa memberi manfaat, menolak bahaya itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak mampu. Iya, tidak mampu. Jelas ini ya. Ini banyak jenisnya kadang. Ya. Yang paling tren di masa kini itu kalau beli kendaraan. Gitu kan? Beli mobil. Beli apa? Ada kemarin beli pesawat. Ya. Sebelum dipakai itu mobilnya, motornya atau pesawatnya dikasih mandi dulu. Kasih mandi. Apa tujuannya katanya? Supaya tidak ada bahaya. Ya. Supaya tidak ada apa? Bahaya. Kadang dipotongkan ayam, darahnya dipercikan di situ, di motor atau mobil. Jelas ya? Itu bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka khawatir kalau tidak kita lakukan perkara ini berbahaya nanti. Dipahami ya? Berbahaya. Padahal tidak ada apa-apa. Ini harusnya diperbaiki ya. Dari akidah yang tersebar di masyarakat. Taib sama dengan kaum musyrikin di masa dahulu kala. Ya. Kalau mereka tidak menjadikan perantara-perantara tadi itu, ya, mereka khawatir nanti akan turun bahaya. Ya.
Oleh karena itu mereka berbuat kesyirikan. Dalam keadaan mereka anggap itu merupakan ibadah yang paling agung katanya. Padahal itu adalah apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harusnya dilihat ya dari pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari sirah ini. Baik. Dari tadi kita kembali ke masalah pokok. Jadi dibedakan tadi ya antara agama kaum muslimin dan agama kaum musyrikin. Kalau agama kaum musyrikin, mereka minta kepada Allah dengan menggunakan apa? Perantara, makhluk yang tidak mampu di situ. Iya. Tapi kalau agama kaum muslimin, mereka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Tapi sekarang misalnya ada masalah. Dia minta didoakan misalnya. Dia minta didoakan. Tapi dia minta kepada orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup. Ini sering juga kan terjadi. Misalnya dia bilang, "Wahai Ustaz, tolong doakan saya." Ustaznya masih hidup di situ. Ya. Apa hukumnya ini? Hah? Ya, tidak ada masalah. Apa bedanya dengan diminta kepada malaikat? Diminta kepada orang yang sudah mati. Apa bedanya itu? Anda bilang boleh, sebenarnya minta kepada orang mati syirik. Apa bedanya? Hah? Nah, tadi itu pada masalah apa? Mampu atau tidak. Ini Ustaz yang kita minta misalnya, dia kan bisa bicara, dia dengar apa yang kita bicarakan kan? Dia minta kepada Allah. Ya. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya, sahabat minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya." Itu tidak ada masalah. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, dia datang di kuburnya, dia minta, itu hukumnya apa? Syirik. Karena mayit itu tidak bisa mendengar. Ya. Mayit tidak bisa apa? Mendengar walaupun dia nabi. Ya, walaupun dia malaikat misalnya. Orang yang gaib. Ya. Tidak bisa apa? Mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kata Allah. Dan engkau Muhammad tidak bisa membuat mendengar orang yang ada di kuburan. Orang yang ada di kuburan. Jelas ya? Nabi saja tidak bisa. Apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat dari kelanjutan tempat yang ketiga ini. Kata Syekh rahimahullah taala, "Walamma qalu lahu innaka qulta dzalika khafa min Allah khaufan 'azima hatta anzalallahu alaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyati." Al-ayah. Faman fahima hadhihi al-qissah thumma syakka ba'daha fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin ab'adahu Allah, khususan in arafa anna qawlahum tilkal gharanik yuradu biha al malaikah. Ya. Kata Syekh, nah, walamma qalu lahu innaka qulta dzalik. Ya, tatkala mereka, maksudnya orang-orang musyrikin tadi itu berkata kepada Nabi, sesungguhnya kamu telah mengatakan perkara itu. Ketika Nabi baca afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra, ada tambahan kan? Ya. Tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atahum la turja. Ada tambahan seperti itu. Nah, itulah burung-burung putih yang tinggi, dan sungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Ya, sangat diharapkan. Nah, kata kaum musyrikin, ya, kamu telah mengatakan itu ya Rasulullah. Nah, ketika Nabi SAW mendengarkan laporan itu, maka kata Syekh, khafa minallahi khaufan 'azima. Maka Nabi SAW khawatir, takut kepada Allah dengan ketakutan yang besar. Ya, dengan ketakutan yang besar. Ya.
karena itu ucapan kesyirikan. Ucapan kesyirikan. Nah, hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah turunkan pada beliau ayat surah Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyati. Nah, dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad ya dari rasul ataupun nabi kecuali ketika dia membaca maka syaitan melemparkan pada umniyati, pada bacaannya. Ya, ini ayatnya panjang ya. Fayansakhullahu ma yulki syaitan thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Ya, tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad dari rasul dan tidak pula nabi kecuali ketika dia membaca syaitan ya menyusupkan, memasukkan, melemparkan pada bacaannya, lalu Allah menghapus apa yang dilemparkan oleh syaitan itu. Kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya Allah mengetahui ya apa yang dilemparkan oleh syaitan tadi itu, lagi Maha memiliki hikmah. Ya. Apa hikmahnya? Diterangkan ayat setelahnya. Liyaj'ala ma yulki syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Agar Allah ya menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah, ujian untuk orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan juga orang yang keras hatinya. Nah, wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sungguh orang-orang yang zalim itu benar-benar berada dalam perselisihan yang sangat jauh. Hikmah yang kedua diterangkan oleh Allah. Waliya'lamal ladzina utul ilm annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila sirati mustaqim. Hikmah yang lain lagi kata Allah, agar orang-orang yang diberi ilmu ya mereka mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah kebenaran. Nah, maka mereka beriman dengannya sehingga hati-hati mereka itu tunduk. Ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman menuju kepada jalan yang lurus. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Dan senantiasa terus-menerus orang-orang yang kafir itu ya berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, ya, terhadap apa yang dibaca oleh Nabi SAW tadi. Nah, sampai hari kiamat mendatangi mereka secara tiba-tiba, atau adab yang terjadi pada hari hakim itu mendatangi mereka. Ini yaumin hakim kata sebagian ulama, yaitu perang Badar. Ya, mereka disiksa oleh Allah dengan diturunkannya para malaikat sehingga orang-orang kafir ya binasa di perang Badar. Nah, jadi apa yang diperbuat oleh syaitan itu ada hikmah. Ya. Hikmahnya itu telah diterangkan tadi. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai fitnah bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, dan juga hikmah yang kedua diterangkan tadi oleh Allah agar orang-orang yang beriman itu semakin yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terus-menerus orang-orang kafir itu berada pada keraguan sampai datang hari kiamat ya, atau siksaan yang pedih yang mereka rasakan di dunia ini. Nah, sebelum
datangnya siksaan pada hari akhirat nanti. Jelas ini ya? Baik. Nah, di akhir dari tempat yang ketiga tadi sudah diterangkan ya. Kata beliau, "Faman fahima hadhil qissah." Siapa yang memahami kisah ini, nah, thumma syakka ba'daha fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ragu pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, dan dia tidak membedakan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin, maka kata Syekh, ab'adahu Allah, maka Allah telah menjauhkan dia dari hidayah ya. Ini perlu kita pahami kisah tadi ya. Siapa yang sudah paham kisah ini tapi dia masih ragu pada agama Nabi SAW, dan dia Nabi bisa membedakan ya antara agama Nabi dengan agama kaum musyrikin, maka ini dari orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan in arafa anna qaulahum tilkal gharanik yuradu biha al malaika. Lebih khusus lagi jika dia mengetahui bahwasanya perkataan mereka itu orang-orang musyrik itulah burung-burung putih itu, yang dimaksud dengannya adalah siapa? Para malaikat. Ya. Jadi pahami kisah ini ya. Pahami kisah ini. Kemudian tadi diingatkan di situ, seorang itu harus dia bedakan antara agama kaum musyrikin dan agama kaum muslimin. Apalagi di masa sekarang ya, kita harus punya pembeda antara tauhid dan kesyirikan, antara sunnah dan bid'ah. Pada ayat yang kita bacakan tadi itu, di situ ada dalil juga kata para ulama ya, tentang sebagian pemahaman yang salah dipahami ya oleh sebagian orang. Perhatikan dari ayatnya di surah Al-Hajj, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad dari rasul dan juga tidak pula nabi. Nah, perhatikan di sini. Rasul dan nabi sama-sama dikatakan apa? Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya tanya, ini kadang ada definisi tersebar ya. Katanya kalau nabi itu dia diutus tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Kalau rasul diutus diperintah untuk apa? Menyampaikan. Itu yang tersebar di buku-buku ya. Itu definisi yang kurang tepat, yang membedakan antara nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul sama-sama apa? Diutus oleh Allah. Orang diutus itu kan pasti ada misi ya, yang dia akan apa? Sampaikan. Jadi nabi juga diutus ada misi ya, ada ajaran yang dia akan sampaikan kepada umatnya. Dipahami ya? Baik. Dan juga sudah kita bedakan ya di majelis-majelis yang lain, perbedaan antara nabi dan rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, setiap rasul itu pasti nabi. Tapi tidak semua nabi dia pasti apa? Rasul. Ya, bisa dipahami nih. Setiap rasul pasti dia apa? Nabi. Tapi tidak semua nabi pasti apa? Rasul. Nabi Adam misalnya. Nabi Adam ini apa? Nabi dan rasul atau nabi saja? Hah? Nabi saja, bukan rasul. Jelas ya? Yang membedakan kan sudah kita terangkan. Rasul itu kalau mau lihat perbedaannya yang paling mendekat, lihat pada apa? Pada umatnya, pada kaumnya. Kebanyakan para rasul itu menghadapi umat-umat yang membangkang ya, yang kafir kepada Allah. Kalau nabi tidak. Biasanya dia tinggal melanjutkan dari risalah rasul sebelumnya, atau umatnya itu sudah sepakat dengan dia. Itu nabi ya. Baik, itu dari hal yang paling mendekati ya dalam membedakan antara nabi dan rasul. Nah, mungkin segera dulu dari akhir majelis, sudah azan ya.
Kita akhiri majelisnya. Insyaallah berikutnya kita masuk di tempat yang keempat tentang kisah Abu Thalib. Ini juga banyak pelajaran-pelajaran ya. Kita lihat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.